Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji UKIN dalam UKM PPG Daljab tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Nina Royana SS. Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMK Negeri Rengel, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022. Program studi pendidikan profesi guru di LPTK Universitas Muhammadiyah Malang dengan nomor peserta 202210310138885. Pada hari ini, Selasa, tanggal 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan UKIN praktek pembelajaran di SMK Negeri Rengel Kabupaten Tuban di kelas 10 BP2 dengan materi menganalisis struktur dan unsur kebahasaan teks biografi. Berikut video praktek pembelajaran saya. Mohon saran dan kritik yang membangun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada ketua kelas disiapkan dan berdoa. Siap gerak. Pada guru hormat gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Doa selesai. Amin. Anak-anakku, sebelum pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Dimohon untuk berdiri. Pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia.
Bagaimana kabar anak-anakku hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, semoga senantiasa dalam kesehatan diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa melakukan pembelajaran dengan sehat dan dalam keadaan baik. Untuk hari ini, adakah yang tidak masuk? Ada. Siapa? Siti Ayu dan Regi Okta. Coba saya cek absensinya terlebih dahulu ya. Lailatul Maulidiyah, Lailatul Muhimmah, Mahayu, Maireza, Hadir Bu. Mailisa, Mainita, oke, Yofiana, Yusin, Zumarul, ya. Berarti yang izin paskibraka ya? Pada hari ini jumpa lagi dengan Bu Nina pada pelajaran Bahasa Indonesia. Ya, agar pembelajarannya lebih semangat lagi, mari kita tepuk PPK dan salam PPK. Untuk saudara Tania, silakan dipandu. Teman-teman di bawah berdiri. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. SMK bisa. SMK hebat. SMK Negeri Rangel 1, santun, amanah, bermutu. Silakan duduk kembali. Sudah lebih semangat anak-anak ya? Ya. Sekarang dengarkan video ini. Lahir dari perempuan bukan bangsawan. Ada kebijakan dari pemerintahan Belanda. Jika ingin menjadi bupati, maka ayah Kartini harus menikah dengan keturunan bangsawan juga. Sementara M. Angasira hanyalah orang biasa. Ibunya Kartini ini merupakan anak dari Nyai Haji Siti Aminah dan Kiai Haji Madirono yang merupakan guru agama di Telukawur, Jepara. Sedangkan sang ayah masih berada di garis keturunan Hamengkubuwono ke-6. Karena situasi keluarga yang seperti itu, ayah Kartini pun memutuskan untuk menikah lagi dengan Raden Ajeng Urjan yang merupakan keturunan langsung dari Raja Madura. Kartini merupakan anak kelima dari 11 bersaudara yang terdiri dari saudara kandung dan saudara tirinya. Kartini kecil berbeda dengan anak-anak perempuan di kampungnya. Ia mendapatkan kesempatan sekolah bagus. Kartini menempuh pendidikan di ELS atau Europese Lage School hingga usianya beranjak 12 tahun. Setelah itu, ia dipingit di rumah. Karena pada masa itu, ada tradisi wanita Jawa harus tinggal di rumah dan dipingit pada usia itu. Selama sekolah di RS, Kartini belajar bahasa Belanda. Karena bisa berbahasa Belanda tersebut, di rumah pun Kartini tetap belajar dan berkirim surat kepada teman-teman korespondensinya dari Belanda. Salah satunya Rosa Abendanon dan Estella atau Stella Zihandela. Bahkan beberapa kali tulisan Kartini dimuat dalam majalah The Hall. Tadi sudah melihat video dari dari R.A. Kartini. R.A. Kartini merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia. Ya. Ini mengingatkan pembelajaran sebelumnya ya. Pembelajaran sebelumnya kita membahas tentang apa, Soima? Biografi. Iya. Biografi apa? Biografi merupakan teks
Ya, bisa juga teks biografi itu karangan yang memuat riwayat hidup tokoh dari lahir sampai mati yang ditulis oleh orang lain. Ya, manfaat kita mempelajari teks biografi itu apa, Putri? Dengan membaca teks biografi kita bisa meneladani karakter dan sifat unggul sang tokoh melalui riwayat hidupnya. Ya, bisa meneladani riwayat hidup sang tokoh melalui hidupnya. Mungkin ada jawaban yang lain, coba Mirna. Kita juga bisa mencontoh perjuangan dari sang tokoh. Ya, jadi manfaat dari teks biografi bagi kita bisa meneladani riwayat hidup tokoh. Yang kedua, bisa mencontoh perjuangan dari sang tokoh. Ya, seperti tadi video tadi ada R.A. Kartini ya. Berarti bisa kita contoh bahwa kita kaum perempuan jangan sampai kalah dengan kaum laki-laki. Ya. Mungkin kemarin ada yang tahu ciri-ciri dari teks biografi. Saya ciri-ciri teks biografi berisi fakta dari pengalaman hidup seorang tokoh, berbentuk penyajian cerita narasi, dan terdapat hal teladan yang dapat diambil dari kisah tokoh tersebut. Ya, jadi ciri-ciri dari teks biografi tadi bisa berbentuk narasi, bisa menteladani riwayat hidup sang tokoh, pola penyajiannya menggunakan alur maju ya. Ada yang ditanyakan dari pembelajaran yang lalu? Paham semuanya? Paham ya. Untuk pertemuan saat ini kita akan membahas tentang teks biografi dari segi strukturnya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini pada pertemuan kali ini, tujuan pembelajaran kita yang pertama, kita dapat menelaah atau menganalisis struktur dari teks biografi. Yang kedua, kita dapat menelaah atau menganalisis unsur kebahasaan dari teks biografi. Jadi, kita belajar teks biografi kemarin kan sudah pengertiannya ya. Ciri-cirinya, terus keteladanannya ya. Ini termasuk ciri-cirinya, mengisahkan tokoh berupa riwayat hidup seseorang, kemudian apa? Seperti tokoh yang ternama ada ilmuwan, politikus, seniman, dari kecil sampai mati atau meninggal dunia secara lengkap. Isinya ini ya. Sekarang kita membahas sesuai tujuan pembelajaran, yaitu struktur teks biografi. Teks biografi termasuk jenis teks narasi atau berbentuk cerita, sehingga struktur teks biografinya sama dengan struktur teks cerita ulang lainnya, seperti cerpen, hikayat yang meliputi satu orientasi. Orientasi ini sama dengan pembukaan, ya. Yang kedua ada rangkaian peristiwa dan masalah yang dialami. Kemudian yang ketiga ada reorientasi. Di dalam orientasi atau bagian pembukaan nanti akan disajikan nama lengkap tokoh, tanggal lahir tokoh, riwayat hidup tokoh, latar belakang pendidikan tokoh, itu disajikan pada bagian orientasi. Sedangkan rangkaian peristiwa secara kronologis ini diungkapkan masalah-masalah atau peristiwa-peristiwa penting dari diri sang tokoh. Misalkan
dia mendirikan sekolah, dia sekolah sampai dia bisa meliput berita, atau dia masalah yang lagi dihadapinya, baik susah maupun senang, itu diungkapkan ke dalam rangkaian peristiwa secara urut atau kronologis. Kemudian yang ketiga ada reorientasi, artinya bagian penutup dari cerita atau sama juga dengan kesimpulan, ya. Terus yang kedua ini ciri kebahasaan dari teks biografi. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang ketiga. Contoh orang ketiga siapa saja? Ia, Beliau. dia, beliau, ya. Yang kedua, menggunakan kata kerja tindakan. Di sini bisa menjelaskan peristiwa atau perbuatan yang dilakukan oleh sang tokoh. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata deskriptif. Di sini memberikan informasi secara rinci tentang sifat tokoh. Yang keempat, menggunakan kata kerja secara pasif yang menjelaskan peristiwa yang dialami oleh sang tokoh. Kemudian yang kelima, menggunakan kata kerja mental dalam penggambaran karakter dari sang tokoh. Yang keenam, menggunakan kata sambung baik kata depan maupun nomina. Ya, ini. Ya. Jadi dari tadi yang saya jelaskan tentang struktur dan unsur kebahasaannya, ada yang ditanyakan? Tidak, paham semua? Jelas? Ya. Selanjutnya mari kita coba menganalisis dari biografi. Ini ada dua tokoh, R.A. Kartini dan Ki Hajat Dewantoro. Kita coba menganalisis struktur dan unsur kebahasaan dari tokoh R.A. Kartini, ya. Sebelum kita menganalisis struktur dan unsur kebahasaan teks biografi dari R.A. Kartini, kalian membentuk kelompok terlebih dahulu sesuai dengan urutan abjad, ya. Nanti A berkumpul dengan A, B berkumpul dengan B, C dengan C, D dengan D, E dengan E, F dengan F, G dengan G, serta H dengan H. Mulai ya, saya hitung ya. Coba. A, B, C, D, E, F, G, H. 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 Silakan berkumpul sesuai dengan kelompoknya. Sudah sesuai kelompoknya? Sudah. A, B, C, D, E, F, G, H. Ya. Ini LKPD-nya, tugasnya mencari struktur dan unsur kebahasaan teks biografi R.A. Kartini. Ya, saya bagikan dulu. Teksnya bisa dibuka buku paket Bahasa Indonesia Cerdas Cergas halaman 130 sampai 132. Ya. Silakan dianalisis struktur dan unsur kebahasaannya. Saya beri waktu 30 menit.
Kelompok B ada pertanyaan, mungkin ada kesulitan? Tidak bisa? Iya, coba ya. Kelompok C ada kesulitan? Bisa? Untuk kelompok E ada pertanyaan? Ini siapa yang tidak masuk? Oh, siapa? Ready yang paskibraka ya? Ada kesulitan dari kelompok G? Bisa? Kok? Hah? Bisa ini? Bisa. Oh iya. Ya dibagi, maksudnya biar semua. Iya. Ya. Ya silakan. Sudah sampai mana Pak Mbak ini? Oh, sudah sampai struktur nanya. Sampai oh iya. Sampai struktur. Alasan Yang ini sampai oh iya. berisi pemikiran-pemikiran. Cari dulu ya. Anak-anak sudah selesai pengerjaannya? Ya. Sekarang kita mempresentasikan hasil per kelompok. Silakan kepada kelompok A untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Virginia Marcella Putri Nagati dan rekan saya Yuda Tania, Dan saya Mereza Kurnia. dan saya Rahma Fatiana Sufiani. Saya Riafina Laifanianti. Selanjutnya kepada rekan saya Mereza Kurnia untuk membacakan hasil dari kelompok A. Di sini saya sebagai penyaji akan menjelaskan tentang struktur dan unsur teks biografi R.A. Kartini. Yang pertama yaitu struktur teks biografi, yaitu ada orientasi, berada pada paragraf 1 dan 2, menceritakan tentang tempat lahir R.A. Kartini, yakni latar belakang keluarga dan riwayat pendidikan. Selanjutnya ada kejadian atau peristiwa penting yang berada pada paragraf 2-7, berisi tentang masalah R.A. Kartini yang bosan dan mengisi waktu luang dengan membaca dan menulis. Cita-cita R.A. Kartini yaitu ingin memajukan wanita Indonesia serta mendapat dukungan dari suami dan melahirkan seorang anak. Yang terakhir yaitu ada reorientasi, berada pada paragraf 8 atau takhir. Berisi pemikiran-pemikiran R.A. Kartini yang tertuang dalam surat-suratnya juga menjadi inspirasi bagi tokoh-tokoh kebangkitan nasional Indonesia. Dan selanjutnya ada unsur kebahasaan teks biografi. Yang pertama menggunakan kategori orang ketiga, ada ia dan beliau. Yang kedua menggunakan kata kerja tindakan, ada membaca, menginspirasi, menetapkan, mengajar, menciptakan, meneruskan, mengubah, mempelajari, menulis, mengungkapkan, dan memandang. Yang ketiga menggunakan kata adjektif, yaitu ada keberanian, kerja keras, dan fasih. Yang keempat menggunakan kata kerja pasif, ada dikabulkan, diberi, berkirim, dan dinikahkan. Yang kelima menggunakan kata kerja mental, yaitu ada melarang, mengubah, mempelajari, membaca, dan menulis. Dan yang terakhir menggunakan kata sambung nomina dan kata depan yang berhubungan dengan waktu,
12 April 1879, kala itu selama, sebelum 17 September 1904 dan 25 tahun serta 13 September 1904. Sekian dari saya sebagai penyaji, saya kembalikan ke moderator. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan, saran, atau tanggapan dari teman-teman sekalian? Saya siapa nama suami Radina Juliadi. Apakah ada yang bertanya lagi? Saya apa yang dapat kita teladani dari sosok RA Kartini? Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami untuk berdiskusi sebentar untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Putri Ferdiati. 1. Siapa nama suami Raden Ajeng Kartini? Suami Raden Ajeng Kartini bernama KRM Adiparti Aryo Singgah Jojo Adiningrat. Dan saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Winda Maulina. Apa yang dapat kita teladani RA Kartini? Bertanggung jawab, bekerja keras, disiplin, dan berani. Demikian jawaban dari kelompok kami. Apakah ada yang kurang berkenan atas jawaban dari kelompok kami? Ya, saya ingin menanggapi ya dari kelompok kelompok A. Jadi keteladanan dari seorang RA Kartini ini kan pejuang emansipasi wanita ya, yang mana dia ingin kaum wanita mempunyai kedudukan yang sama atau yang setara dengan kaum pria, sehingga RA Kartini mendirikan sekolah untuk kaum perempuan yang patut kita teladani seperti itu dari RA Kartini. Ya, mungkin dari struktur teks biografinya kelompok A sudah betul apa? Masih kurang betul? Sudah ya. Terletak di paragraf 1-2 ya, betul ya. Ya. Mungkin silakan saya kembalikan lagi kepada moderator. Keteladanan atau pemikiran karakter teks biografi RA Kartini dikenal sebagai sosok wanita yang memperjuangkan kesetaraan hak kaum perempuan Indonesia agar setara dengan kaum pria. Untuk menghormati RA Kartini, didirikanlah sebuah sekolah wanita di bawah naungan yayasan di Semarang. Sekian. Iya, sudah. Tidak ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Tidak, oke. Ya, silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok C. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang struktur dan unsur kebahasaan teks biografi yang berjudul RA Kartini. Sebelum kami mulai presentasi kami, izinkan kami mengenalkan diri. Saya Yusin Kamilatu Zahra dan rekan saya Yoviana. Saya Mahayu Larasati. Saya Menita Mega Pratiwi. Silakan Yoviana sebagai penyaji. Orientasi teks biografi RA Kartini. RA Kartini merupakan sosok wanita yang berasal dari kalangan bangsawan tanah Jawa. Ia lahir dari seorang ayah yang merupakan Bupati Jepara.
Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, dan Ibu M.A. Ngasirah yang merupakan putri ulama Kiai Haji Madirono. R.A. Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 di Rembang, Jawa Tengah saat ini. Kartini merupakan anak perempuan ketua dengan 10 saudara kandung dari diri laki-laki dan perempuan. Inilah peristiwa penting. Kartini merupakan perempuan bangsawan yang diperbolehkan belajar di ELS, Europees Lager School, hingga usia 12 tahun. Pada masa itu perempuan tidak diharuskan bersekolah tinggi, namun meneruskan tradisi keluarga dengan menikah dan memiliki anak. Karena keinginannya untuk terus belajar, Kartini yang telah dimiliki kemampuan berbahasa Belanda membaca buku-buku Belanda dan beragam buku lainnya yang diberikan oleh kakak Sosro Kartono. Dari buku-buku dan koran yang ia baca, ia berkeinginan untuk memajukan perempuan pribumi yang pada saat itu perempuan pribumi mempunyai status sosial yang rendah. Dalam surat-suratnya, ia menyebutkan sang suami sangat mendukung keinginannya untuk mengembangkan ukiran Jepara dan sekolah bagi perempuan bumi putra. Suaminya pun mendukung Kartini agar dapat menulis sebuah buku pada tanggal 13 September 1904. Kartini melahirkan anak bernama Raden Mas Salit, namun beberapa hari setelah melahirkan, tepatnya tanggal 17 September 1904, Kartini meninggal pada usia 25 tahun. Ia dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu Rembang. Namun perjuangan Kartini terus dilanjutkan di tahun 1912. Berorientasi. R.A. Kartini merupakan sosok pahlawan kemerdekaan Indonesia yang dimiliki sifat tangguh dan pantang menyerah. Ia pertahankan cita-citanya dan mewujudkan keinginannya dengan terus berjuang meski banyak halangan menghadang. R.A. Kartini adalah sosok yang tak hanya pantas untuk dikagumi, melainkan contoh bagaimana seorang wanita sejati semestinya. Sekian penjelasan dari kami, saya kembalikan ke moderator. Apakah ada yang ditanyakan? Kami dapat sebuah pertanyaan. Siapa nama ayah Raden Adipati? Selanjutnya, kalian bersepakat selain melakukan syarek. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari teman-teman. Izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Ferdianti. Siapa nama ayah R.A. Kartini? Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat. Dan saya akan menjawab pertanyaan dari Nia Kristina. Selain lagu Indonesia Raya, lagu apa lagi yang diciptakan oleh W.R. Supratman? Yaitu lagu Ibu Kita Kartini. Ya. Mungkin saya ingin menambah kira-kira makna tersirat dari biografi R.A. Kartini apa? Makna tersirat dari R.A. Kartini. Kita hendaknya harus mampu meneladani dan meniru sosok R.A. Kartini yang cerdas dan berwawasan luas, memiliki tekad yang bulat dan pantang menyerah, patuh dan menghormati orang tua, berani dan optimis, sederhana dan rendah hati, berjiwa sosial dan penuh kasih sayang. Mohon maaf, saya ingin bertanya, unsur kebahasaan teks biografi adalah Unsur kebahasaan teks biografi adalah promina orang ketiga tunggal, beliau, ia. Kata kerja tindakan, meneruskan, mengubah, mempelajari, membaca, menulis, mengungkapkan, dan memandang. Kata adjektif, keberanian, kerja keras, fasih, dikabulkan, dinikahkan, berkirim, dan dibukukan. Kata kerja mental, melarang, mengubah, mempelajari, membaca, dan nulis. Kata hubung, kata depan, dan nomina yang berhubungan dengan waktu. 21 April 1879, kata itu setelah selama sebelum 17 September 1904 dan 25 tahun. apakah ada saran atau tanggapan yang lain dari teman-teman? Tidak.
Ya, jawabannya sudah betul. Ya, silahkan diakhiri untuk kelompok C. Sekian presentasi dari kelompok C. Bila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok C. Semua kelompok sudah maju semua? Sudah. Sekarang KPD-nya dikumpulkan. Sekarang kalian apa? Kembali ke tempatnya masing-masing. Silakan dirubah kursinya. Baik anak-anakku, sekarang kita menyimpulkan pembelajaran hari ini. Bagaimana Mirna pembelajaran hari ini menurutmu? Saya senang karena saya bisa menganalisa dan juga ini dan bisa meneladani perjuangan. Ya, kita bisa meneladani dan perjuangan dari sosok RA Kartini. Sekarang kalian bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Apa yang kalian dapatkan? Coba, Winda. Kita dapat menganalisis struktur teks biografi RA Kartini yang meliputi orientasi, peristiwa penting, dan reorientasi. Ya, mungkin ada yang lainnya. Coba, Virginia. Untuk berdasarkan teks biografi ada 6. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang ketiga. Yang kedua, menggunakan kata kerja tindakan. Yang ketiga, menggunakan kata deskripsi. Yang keempat, menggunakan kata kerja pasif. Yang kelima, menggunakan kata kerja meta. Yang keenam, menggunakan kata sambung, nomina, dan kata depan. Ya, betul. Berarti untuk pembelajaran hari ini kita bisa menelaah struktur dari teks biografi. Itu yang pertama ada orientasi, yang kedua peristiwa atau masalah yang penting, yang ketiga ada reorientasi. Sedangkan untuk unsur kebahasaan teks biografi, yang pertama menggunakan kata ganti orang ketiga, yang kedua kata kerja tindakan, yang ketiga kata deskriptif, yang keempat kata kerja pasif, yang kelima kata kerja mental, dan yang keenam kata kerja nomina. Iya, nomina atau kata sambung. Ya, itu untuk pembelajaran hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, kalian mencari di Google ya atau browsing di internet tentang teks biografi dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian kalian analisis struktur dari teks biografi dan unsur kebahasaan dari teks biografi dari Ki Hajar Dewantara. Paham? Ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, silahkan berkemas-kemas, kita berdoa dan pulang. Kepada ketua kelas, silahkan disiapkan. Siap gerak, hadir berhormat gerak, tegak gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai. Doa selesai. Ya. Selamat sore, silahkan pulang ke rumahnya masing-masing ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.